Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila dengan NIM 1900116. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pendekatan. Pengertian pendekatan pembelajaran. Nah, apa sih pendekatan pembelajaran itu? Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merajuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya ada jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, disebut juga sebagai teacher-centered approach. Nah, yang kedua pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, atau bisa disebut juga sebagai student-centered approach. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan expository. Nah, pendekatan ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Nah, di dalam pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu sumber belajar dapat menyampaikan bahan belajar sampai tuntas, sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Kelemahannya yaitu pembelajaran terlalu berpusat kepada sumber belajar, sehingga terjadinya pendominasian kegiatan atau sumber belajar yang mengakibatkan kreativitas warga belajar terhambat. Selanjutnya yang keempat, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan warga belajar. Di dalam pendekatan inquiry ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya yaitu menumbuhkan situasi keakraban di antaranya warga belajar, karena diberi kesempatan untuk saling berkomunikasi dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, kelemahannya yaitu mungkin timbul dalam proses pembelajaran, yaitu apabila tidak ada kesiapan dan kemampuan dari warga belajar untuk memecahkan permasalahan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Juga kemungkinan akan terjadinya pendominasian oleh beberapa orang warga belajar yang sudah biasa dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Nah, yang pertama pendekatan kontekstual. Pendekatan ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya pendekatan konstruktivisme. Nah, pendekatan ini pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat keaktivitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Yang kelima, pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalah konsep atau yang disebut itu mikonsepsi. Selanjutnya yang keenam yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses ini pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Dan yang terakhir, ketujuh, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini yaitu gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan proses, CBSA, inquiry, dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuningsih, NIM 1900904. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dan juga macam-macam dari strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran menurut Wina Senjaya pada tahun 2008 adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, artinya strategi pembelajaran ini merupakan suatu kondisi yang diciptakan oleh guru dengan sengaja agar peserta didik difasilitasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan.
Nah, strategi pembelajaran juga memiliki pengertian lain, yaitu usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, teman-teman, dalam sistem ini guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya dengan tertib dan juga teratur. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Nah, pembelajaran ini lebih menekankan kepada bagaimana proses berpikir secara kritis dan juga analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, teman-teman, proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan juga siswa. Yang ketiga yaitu ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi ini, cara pembelajarannya yaitu lebih menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Melalui proses ini, sedikit demi sedikit siswa akan berkembang secara utuh. Hal ini berarti tidak hanya terjadi pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek efektif dan psikomotor untuk melalui penghayatan secara internal agar masalah internal akan masalah yang akan dihadapi. Yang keempat itu yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Pembelajaran ini merupakan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil. Misalnya, satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 6 orang dengan latar belakang yang berbeda seperti akademik, jenis kelamin, ras, atau suku. Sistem penilaian ini dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang disyaratkan oleh guru. Nama saya Indah Fitria, NIM 1901439. Tadi kita sudah mempelajari tentang pendekatan dan juga strategi pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran sendiri adalah sebuah cara sistematis dalam bentuk yang konkret yang berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan suatu pembelajaran. Nah, adapun pengertian menurut para ahli. Salah satunya menurut Ginting 2014 halaman 42, metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran adalah implementasi daripada langkah-langkah konkret non sistematis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, yakni diharapkan tujuan pembelajaran ini dapat memberikan dampak berupa perubahan positif pada peserta didik. Adapun menurut UNO tahun 2011 halaman 17, yakni variabel metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu pertama berdasarkan strategi pengorganisasian, yang kedua berdasarkan penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga berdasarkan strategi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama kita akan bahas metode pembelajaran berdasarkan strategi pengorganisasian. Nah, berarti jenis metode pembelajaran ini itu secara khusus memanfaatkan cara pengorganisasian pembelajaran agar lebih efektif dan berdampak pada peserta didik. Nah, jenis strategi pengorganisasian sendiri itu ada strategi mikro dan juga strategi makro. Yang mikro itu mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, prosedur, ataupun prinsip. Strategi makro mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, dan juga prinsip. Yang kedua, ada jenis metode pembelajaran berdasarkan pada penyampaian pembelajarannya. Kalau tadi yang strategi pengorganisasian itu lebih menekankan pada pengorganisasian pembelajarannya agar lebih efektif, nah yang ini lebih menekankan pada cara penyampaiannya. Nah,
Jenis metode ini juga fokus pada penyusunan strategi penyampaian pembelajaran yang biasanya menggunakan media pembelajaran sebagai alat utamanya. Dan yang terakhir adalah jenis metode pembelajaran berdasarkan strategi pengelolaan pembelajaran, yakni merupakan jenis metode yang secara khusus menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran lainnya. Nah, strategi dalam jenis metode ini berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi, jenis ini memang gabungan daripada penyampaian dan juga pengorganisasian. Adapun macam-macam metode pembelajaran yang dapat kita klasifikasikan secara sederhana, yakni yang pertama berdasarkan pembelian informasi, yang kedua berdasarkan penugasan, dan yang ketiga berdasarkan pemecahan masalah. Untuk yang berdasarkan pemberian informasi atau bertukar informasi, contoh macam metodenya yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, dan juga metode demonstrasi. Nah, kemudian ada juga berdasarkan penugasan, yakni ada metode latihan, metode penugasan, metode permainan, metode kelompok kerja atau workshop, metode studi kasus, dan juga ada metode karya wisata. Kemudian yang ketiga berdasarkan pemecahan masalah, yakni ada metode brainstorming, metode diskusi kelompok, metode rembuk sejoli, ada juga metode diskusi kelompok kecil, ada juga metode panel, metode forum debat, metode seminar, dan juga metode simposium. Perkenalkan, nama saya Nina Merliana dengan NIM 1901915. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran. Apa itu teknik pembelajaran? Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Jadi, adanya teknik pembelajaran itu ditentukan oleh adanya metode pembelajaran yang kita gunakan. Contoh kasusnya seperti ini. Ketika kita menggunakan metode diskusi di kelas A, di mana anak-anaknya itu aktif, akan berbeda ketika kita menggunakan metode diskusi di kelas B, di mana anak-anaknya pasif. Tentu akan menimbulkan teknik pembelajaran yang berbeda. Nah, teknik pembelajaran ini juga bergantung pada kemampuan guru mencari akal atau siasat yang mampu untuk menciptakan pembelajaran yang optimal. Tidak hanya itu, guru juga harus mampu mempertimbangkan kondisi situasi kelas, kondisi siswa, kondisi karakteristik siswa. Dengan demikian akan menimbulkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda pula. Nah, jadi kita sebagai guru hendaklah pintar-pintar dalam mempertimbangkan kondisi baik itu lingkungan ataupun karakteristik siswa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wiwi Komalasari dengan NIM 1909583. Saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Nah, apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka bisa terbentuklah model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru secara lebih khas. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Kemudian ada macam-macam pembelajaran, yaitu macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran kontekstual, yang dimana konsep pembelajaran yang menekankan pada berkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada bermain peran. Bermain peran merupakan salah satu model yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Selanjutnya ada pembelajaran partisipatif, yang dimana model pembelajaran ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, bahkan juga bisa dalam evaluasi pembelajaran. Kemudian ada belajar tuntas. Belajar tuntas berasumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat, semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang telah dipelajarinya.
Selanjutnya ada pembelajaran dengan modul, di mana suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik dengan disertai pedoman penggunaannya untuk para guru. Nah, yang terakhir ada pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, model pembelajaran ini ada yang melalui pendekatan saintifik, ada juga yang guru diberikan ruang menggunakan pendekatan atau model pembelajaran lainnya. Untuk pendekatan saintifik yaitu bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran, bukan juga urutan langkah-langkah yang baku, serta memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah, menantang dan juga memotivasi. Nah, guru diberi ruang menggunakan model pembelajaran lainnya, yaitu bukan berbasis ceramah, bukan juga berbasis hafalan, melainkan berbasis aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, serta berprakarsa. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan.